Fikih kontekstual terkait ibadah kurban, kompilasi 4 mazhab. Bolehkah niat kurban sekaligus akikah? Jumhur ulama sepakat bahwa kurban di hari raya Idul Adha hukumnya adalah sunnah bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya. Sementara itu, hukum akikah menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah, sedangkan mazhab Hanafi hukumnya adalah mubah. Bagaimana hukum menggabungkan niat kurban dan akikah? Menurut pendapat tabi'in Hasan al-Basri, jika ada yang berkurban atas nama anak, maka kurbannya sekaligus menggantikan akikahnya. Dalil yang memperkuat pendapat ini adalah bahwa tujuan kurban dan akikah adalah beribadah kepada Allah dengan telah menyembelih hewan. Sedangkan ulama kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa berkurban tidak bisa digabungkan dengan akikah. Dalil yang menguatkannya, kurban dan akikah adalah dua ibadah yang berdiri sendiri sehingga pelaksanaannya tidak bisa digabungkan. Bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Sebagian masyarakat meyakini adanya anggapan bahwa daging kurban tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Akan tetapi, menurut mazhab Imam Syafi'i, larangan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Muhasab menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk menyimpan daging kurban, walaupun dulu menyimpan lebih dari 3 hari pernah dilarang. Namun kemudian Nabi SAW mengizinkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman dari ayahnya bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah, benarkah Rasulullah SAW pernah melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari? Aisyah menjawab, beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat, sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan atau daging kurban kepada orang miskin. Kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana hukum menjual daging kurban? Menurut Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, penerima daging kurban kategori fakir boleh mendayagunakan daging kurban seperti menjualnya atau transaksi jual beli yang lain kepada orang muslim. Bagi orang kaya yang menerima daging kurban, hanya boleh mendayagunakannya untuk konsumsi, disedekahkan kembali atau menjamu tamunya. Menurut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang berkurban dilarang untuk menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan rambut. Begitu pula menjadikannya sebagai upah para penjagal. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Fadul Qadid yang artinya, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya, dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan pada orang yang berkurban atas pengorbanannya. Patungan korban sapi, bagaimana dasar syariatnya? Di Indonesia, Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kerbau, kambing, atau domba. Menyembelih hewan kurban secara patungan sudah menjadi hal yang lumrah. Kebolehan patungan kurban itu memiliki landasan kuat dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abbas mengisahkan bahwa kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW, kebetulan di tengah perjalanan Hari Raya Idul Adha. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikorbankan. Jabir bin Abdullah juga pernah mengisahkan sebagai berikut. Artinya, kami pernah ikut haji tamatu bersama Rasulullah SAW, lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Bolehkah kurban ayam saat Idul Adha? Salah satu ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha adalah berkurban hewan ternak. Di Indonesia, hewan yang umum digunakan untuk kurban adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Menurut Imam Nawawi, hewan ternak yang dimaksud meliputi segala jenis unta, segala jenis sapi, dan segala jenis kambing. Tidak diperbolehkan berkurban selain dengan hewan ternak yang telah disebutkan. Ayam bukan termasuk kategori al-an'am atau hewan ternak.
Menurut Ibnu Abbas, menyembelih ayam pada saat Idul Adha bukan termasuk kurban, melainkan bagian untuk menetapi hari makan-makan. Mana yang lebih baik, kurban sapi atau kambing? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah kurban, yakni menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Antara sapi dan kambing, hewan ternak mana yang lebih afdol untuk dikorbankan menurut syariat Islam? Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hewan kurban yang paling afdol adalah unta, kemudian sapi, dan kambing. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa hewan kurban yang paling afdol adalah domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa hewan kurban yang paling afdol adalah yang paling banyak dagingnya dan paling bermutu kualitas dagingnya. Dalam pandangan mazhab Hanafi, satu kambing lebih afdol dibanding sepertujuh sapi. Namun, bila sepertujuh sapi lebih banyak dagingnya, maka itulah yang lebih afdol. Keistimewaan kurban Idul Adha. Idul Adha menjadi simbol perjuangan dalam melawan godaan dan keserakahan, kikir, egois, juga rasa cinta berlebih terhadap gemerlap dunia yang semuanya adalah titipan. Kurban Idul Adha adalah ibadah yang istimewa. Keistimewaan kurban Idul Adha adalah 1. Kurban Idul Adha berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. 2. Pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Ajang memerdekakan diri dari karakter buruk utamanya bakhil dan kikir. 4. Momen berbagi kebahagiaan kepada sesama.